Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Misteri Perawan Kubur. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah surprise. Ia tampilkan dirinya dengan gaya penampilan tokoh-tokoh misterius dalam novel-novel Ramandita. Begitu akhirnya mereka bertemu muka, si gadis pun melaksanakan rencananya, bercerita macam-macam, lalu diakhiri dengan kejutan, bermain cinta. Barangkali akhir yang mengejutkan itu semula tidak termasuk rencana si Nona. Ia hanya merencanakan permainan-permainan awal saja. Tetapi siapa nyana, birainya terlanjur naik, tidak dapat lagi dikendalikan. Gadis itu terlambat menyadari akibat permainan sandiwara yang telah ia lakukan sesungguh hati. Sebagai wanita normal, si Nona tentu saja menjadi sangat malu karenanya. Kemudian takut ia dianggap sebagai perempuan murahan di mata Ramandita. Lalu si Nona pun berpura-pura marah. Dan dengan imajinasinya yang berlilian, ia ciptakan suasana yang secara tidak langsung membuat Ramandita merasa berdosa, lalu merasa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang terlanjur mereka lakukan. Setelah itu tinggal menunggu. Dan apapun yang ada dalam pikiran gadis itu, Ramandita memang telah dihinggapi perasaan berdosa. Benar, ia tidak meminta, tidak memaksa. Gadis itu sendiri yang menawarkan secara sukarela. Tetapi persoalannya bukanlah paksaan atau atas dasar suka sama suka, melainkan seorang gadis telah hilang kesuciannya. Ia dapat merusak masa depan si gadis. Dan Ramandita lah penyebabnya. Yakin teka-teki telah terjawab. Ramandita mengemudikan mobilnya dengan perasaan gembira. Tidak lagi merasa terganggu oleh kesimpulan menakutkan si Haryanto yang percaya takhayul itu. Memang masih perlu dipertanyakan bagaimana si Nona sampai tahu bahwa Larasati sudah mati. Larasati sudah hamil ketika jenazahnya dikuburkan. Kemudian melalui jabang bayi roh Larasati bangkit dari kubur untuk memutuskan dendam yang tertandas di tengah jalan. Patut pula dipikirkan apa dan siapa di belakang semua ini. Jawabannya akan ia peroleh nanti setelah ia temukan si Nona. Berjaga-jagalah gadis cantik, gumam Ramandita. Lalu ia pun bersiul-siul gembira. AKP Tarejan tidak ada di tempat. Masih di ruang Kesat Serse, ujar seorang anggota sabara yang dijumpai Ramandita di ruang seksi pembunuhan. Ia lalu menunggu sambil mengobrol dengan beberapa teman sesama wartawan. Yang dibicarakan lagi-lagi mengenai penemuan kerangka malam harinya. Ramandita telah banyak mendengarkan. Hasilnya, ide Dito dengan isi laporan Alex. Tak ada sesuatu yang baru. Ketika orang yang ditunggu muncul, Ramandita memisahkan diri. Sang Ajun komisaris langsung menarik Ramandita ke ruang pribadinya, sambil tak lupa menginstruksi pada anak buahnya agar tidak diganggu sampai selesai berbicara dengan tamunya. Serius amat sih? Tanya Ramandita setelah mereka duduk sambil menikmati minuman dingin yang diantarkan oleh anak buah si Robinson. Aku perlu input darimu, jawab yang ditanya datar. Tentang? Kerangka berseragam hansip. Ramandita terbatuk, lalu berujar hati-hati. Apakah tidak terlalu pagi Bapak meminta bantuan orang luar? Ah, jangan berbasa-basilah. Robinson cemberut. Kasus yang satu ini sebuah modus baru Ramandita. Sungguh-sungguh baru. Setauku belum pernah terjadi. Dan belum pernah aku dengar dokter ahli forensik kita itu mengeluh seperti orang habis akal. Kau tahu apa yang ia keluhkan? Dan Robinson pun menirukan suara dan mimik orang yang ia bicarakan. Ini bukan perbuatan manusia, ini perbuatan setan. Tanpa disadarinya, Ramandita tersentak. Ia cicipi minumannya sambil berpikir, apakah sudah tiba waktunya ia percaya pada omongan Haryanto yang menggelikan itu? Tidak, jangan dulu. Bagaimana dengan otopsi? Tanyanya dengan mulut terasa kering. Masih belum selesai.
Tetapi tadi aku telah menghubungi laboratorium. Kata mereka, jelas sudah kerangka itu masih baru sekali. Mereka temukan beberapa tetes darah. Memang sudah kering, tapi sudah dapat dipastikan bahwa korban meninggal sekitar tengah malam tadi. Robinson bersandar di kursinya dengan wajah muram. Lanjutnya, kau lihat bukan? Ada unsur-unsur yang aneh dalam kasus ini. Terlihat aneh, sehingga sulit dijangkau akal lihat manusia biasa. Dan aku masih tetap manusia biasa. Ramandita, bukan Ailer Queen, bukan pula Hercule Poirot. Andai kata tokoh-tokoh masyhur itu ada di sini sekarang. Robinson merenung, disusul senyuman musam di bibirnya. Konon pula aku. Ramandita tersenyum sama masamnya. Tetapi kau pernah memberi masukan untukku. Sesuatu yang sebelumnya tidak dipikirkan olehku. The Black Widow, si janda hitam. Ingat bukan? Tentu saja. Lamunan Ramandita menerawang. Janda yang selalu berpakaian hitam-hitam semenjak tinggal mati oleh suaminya. Dan tetap seperti itu. Sampai akhirnya ia mati terbunuh 20 tahun kemudian. Belum pernah aku dengar ada seorang istri yang tahan berkabung selama itu. Ramandita menggeleng-gelengkan kepala, tidak mengerti. Lebih mengherankan lagi bahwa ia bukan berkabung atas kematian sang suami, melainkan atas apa yang telah ia perbuat dengan suaminya itu. Sebelum jadi suaminya, Robinson mengingatkan. Itulah yang dulu kuherankan. Laki-laki itu toh menikahi dia juga secara sah. Namun tetap saja si perempuan itu merasa berdosa. Dosa yang menurut dia tidak terampunkan. Yang kemudian harus ia tebus dengan nyawanya sendiri. Itulah resikonya kalau orang yang sudah terlalu fanatik agama. Dan kemudian merangsang imajinasimu. Robinson memandang kagum pada tamunya. Hanya kebetulan, Pak. Kulihat anak tunggal janda itu lebih fanatik dari ibunya. Aku tahu sedikit mengenai aliran kepercayaan yang mereka anut. Kebetulan anak tunggal si janda tertarik pada pengetahuanku. Kami lantas ngobrol, berdiskusi. Lalu ketika kemudian ia bilang dosa tak berampun hanya dapat ditebus dengan nyawa, aku mulai berpikir-pikir. Lebih-lebih ia juga menyebutkan prinsip yang kontradiktial. Bunuh diri juga adalah dosa. Terpikir olehku, si janda tidak meminum racun itu atas kemauannya sendiri, tetapi diminumkan oleh orang lain tanpa diketahui si korban. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang paling tepat dan tega melakukannya? Si janda tidak punya musuh. Ia disegani bahkan dihormati oleh lingkungannya yang serba terbatas dan tertutup. Apakah tidak mustahil cinta si anak yang berlebihan pada ibunya telah menimbulkan sebuah ide, yakni penderitaan batin ibu harus kutolong. Hanya aku yang dapat melepaskannya dari beban dosa. Lalu, berkat musukanmu, aku pun bertindak. Ajun Komisaris Polisi Robinson Tarigan menyambut gembira, ikut asik dengan lamunan kerja sama mereka yang unik dan tak terlupakan itu. Kuserah anak itu dengan tuduhan ingin mengangkangi warisan ibunya yang tak mati-mati juga. Kuberi kesan bahwa cinta kasihnya pada sang ibu hanya kamuflase. Bahwa ia sebenarnya teramat sangat membenci ibunya. Ingin ibunya cepat-cepat mati sebelum harta ibunya habis dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial serta keagamaan. Dia jadi berang, berteriak-teriak mengatakan bahwa mestinya sudah jauh-jauh hari ibunya ia bunuh, bukan karena harta, tetapi karena cinta kasih pada ibunya. Mengerikan bukan? Mengharukan, bantah Ramandita, tak sependapat. Lihatlah betapa kemudian harta ibunya yang tersisa cukup banyak. Ia hibahkan semua pada perkumpulan agama mereka. Dan ia hidup tenang di penjara dengan pikiran gilanya bahwa ia akhirnya mampu juga melakukan sebuah tugas yang sangat suci. Sejenak mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Lalu tiba-tiba sang Ajun Komisaris mengeluh. Tugas suci, itulah yang kuemban sekarang. Menghindarkan masyarakat luas dari kepercayaan yang bukan-bukan, termasuk ibu anak-anakku di rumah. Loh, kau melibatkan istri bapak? Ramandita nyeletuk heran. Robinson menyeringan masam. Katanya,
Kau juga yang bikin gara-gara, Ramandita. Ramandita tambah heran. Aku? Jelas. Cerita-cerita misteriusmu selalu dilahap istriku mentah-mentah begitu saja. Ia percaya bahwa cerita yang kau tulis, kalaulah bukan kau alami sendiri, pastilah ditulis berdasarkan pengalaman orang lain, bukan sekedar imajinasi. Ramandita tertawa bergelak. Separah itukah tanggapan ibu? Malah sangat parah, menurutku. Tetapi ibunya anak-anak tak seluruhnya salah. Kau tahu bukan, kami sama-sama berasal dari daerah Karo. Di daerah kami sana, kepercayaan pada takhayul tetap kuat. Bahkan sampai sekarang animisme belum seluruhnya berhasil diterantas. Sebenarnya, malu aku mengakuinya. Rama, salah seorang paman mertuaku dulu dibunuh ramai-ramai oleh penduduk yang menuduhnya seorang dukun ilmu hitam. Kalau di Jawa ini, semacam santet lah. Lantas, apa bunganya dengan kasus yang kita hadapi? Tanya Ramandita pelan. Untuk menutupi kekagetannya, akibat perwira polisi itu larut dalam rasanya sehingga lepas omong. Tetapi mungkin juga Sang Ajun komisaris sadar akan apa yang ia ceritakan. Karena ia berteman cukup dekat dengan Ramandita, yang mau tidak mau terkadang membuat rekan-rekan soprofesi Ramandita jadi iri. Itulah yang ingin kumintakan pendapatmu, Rama, jawab Robinson sungguh-sungguh. Aku belum sempat mengikuti novel terakhirmu yang dimuat bersambung di surat kabar kalian. Aku hanya mendengar lewat istriku, dan katanya ia sedikit kecewa. Oh ya? Istriku bilang, tokoh Larasati dalam ceritamu itu patut dikasihani. Katanya lagi, kau terlampau kejam, mengubah karakter seorang wanita yang tadinya begitu lembut dan penuh kasih sayang, mendadak jadi kejam dan buas. Dan istriku lah aku tahu sebagian isi ceritamu. Dan tahukah kau, dan itu pula yang terpikirkan olehku ketika tadi malam aku melihat kerangka di gedung sekolahan itu. Ramandita berupaya agar dirinya tetap kelihatan tenang. Ia bertanya santai. Apa yang dapat kubantu, Pak Tarigan? Pendapatmu. Aku harus mencari semua aspek dari kasus misterius ini, bukan? Misalnya, kalau korban memang dibunuh dengan malam tadi, apa yang menyebabkan kita hanya menemukan tulang belulang? Alat pembunuh yang canggih barangkali, seperti sinar laser? Jawab Ramandita, hampir-hampir tanpa dipikirkan lebih dulu. Mengapa kau tidak bilang sekalian bahwa si pembunuh makhluk angkasa luar yang turun dari salah satu benda UFO? Tuan rumah bersungut-sungut mencemooh. Jangan macam-macam lah. Sejauh ini aku belum punya pandangan. Apalagi yang ku ketahui barulah pemukanya saja. Jawab Ramandita, membuang perasaan kesal yang tampak nyata di wajahnya. Namun diam-diam ia teringat pada si Nona. Mungkinkah? Haruskah ia beritahu sekarang mengenai gadis itu? Mendadak ia teringat maksud semula datang menemui perwira polisi itu. Ia harus menemukan si Nona. Sketsa mengenai ciri-ciri gadis itu pasti dapat membantu. Belum sempat Ramandita mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, Robinson sudah keburu berdiri, lalu mengambil sebuah map dari tumpukan di atas meja itu. Mengeluarkan salinan sebuah berkas yang kemudian ia sodorkan ke tangan Ramandita. Bacalah ini dan camkan. Sifatnya masih rahasia, off the record. Belum seorang pun teman-temanmu yang kami beritahu. Apa ini? Dasar Ramandita sambil membuka-buka sepintas berkas itu. Hasil berita acara yang kami buat pagi ini. Aku mencurigai petugas-petugas ronda tidak memberi keterangan sebenarnya dalam tanya jawab tadi malam di lokasi kejadian. Jadi ku minta mereka hadir lengkap pagi ini untuk dimintai keterangan tambahan. Dan mereka kemudian terpojok, lalu sepakat untuk membersihkan nama baik masing-masing. Mereka memberikan pernyataan baru untuk meyakinkan kami. Mereka malah ngotot bersumpah bahwa keterangan mereka kali ini benar apa adanya. Karena berkas itu berlembar-lembar, diketik spasi rapat pula. Perlu waktu yang tidak sedikit untuk mempelajarinya. Boleh ku bawa pulang? Kata Ramandita berharap. Silakan,
Tapi ingat, walau apa yang mereka kemukakan bukan hal yang aneh, tetapi harus kau rahasiakan. Kemudian, katakanlah bagaimana pendapatmu. Makin segera makin baik, oke? Saatnya untuk pergi. Ramandita bangkit dari kursinya, mengucapkan terima kasih dan berjalan ke pintu diantar oleh tuan rumahnya. Di pintu, Robinson menyeletuk. Apa belum bosan jadi bujangan? Duda maksud bapak. Komentar Ramandita menyeringai. Sama saja. Tetap saja dibutuhkan seorang perempuan. Katakanlah Magdalena yang lain. Sang ajun komisaris tersenyum bijaksana. Selamat siang, Duda penghayal. Tambahnya seraya menutup pintu di depan batang hidung Ramandita. Ketika menerima berkas itu, entah mengapa kepala Ramandita berdenyut aneh. Instingnya telah mencium sesuatu. Oleh karenanya ia urungkan maksud kembali ke kantor. Ia langsung pulang ke rumah untuk dapat mempelajari isi berkas yang ia bawa dengan lebih leluasa, tanpa ada yang mengganggu. 4 orang petugas malam di TKP, tempat kejadian perkara, memberi keterangan yang hampir senada. Malam itu mereka berpapasan dengan seorang perempuan yang tampak berjalan sendirian di tempat gelap dan sepi. Ketika didekati, perempuan itu tidak lari. Ditegur menyaut pula dengan genit. Pasti pelacur yang masih nekat berkeliaran karena belum mendapat mangsa. Pikir mereka sependapat. Gerak-gerik dan obrolan si perempuan yang berbau porno membuat mereka terasa. Saya masih normal, Pak. Mana istri di rumah lagi hamil tua? Begitu dalih seorang dari mereka sebagaimana tertulis di berkas yang dibaca Ramandita. Perempuan itu tak keberatan mereka ajak ngobrol di pos. Dalam cahaya terang, mereka sama terpesona. Ternyata perempuan itu masih muda, cantik rupawan pula. Heran, bagaimana perempuan semacam dia mau jadi pelacur murahan? Setelah menilik pakaian si perempuan yang tampak sederhana, mereka pun berpikir, tentulah perempuan itu berasal dari kalangan bawah dan tidak punya koneksi untuk naik ke tingkat yang lebih atas. Omong punya omong, perempuan itu tidak menolak ketika diajak tidur. Asal aku tidak dikeroyok ramai-ramai, katanya tertawa nakal. Maksudmu, kau bersedia digilir? Tanya salah seorang peronda, seraya menelan ludah. Mau saja, dengan syarat aku boleh memilih siapa yang lebih dulu bermain cinta denganku. Dan ia memilih Ridwan yang bertubuh paling kekar. Dan memang tampan pula wajahnya. Ridwan kemudian menghilang di gedung sekolahan itu bersama si perempuan. Yang lain terpaksa menunggu giliran dengan penuh perasaan iri pada keberuntungan Ridwan yang terpilih sebagai pembuka pintu yang tentulah masih segar. Sambil menunggu mereka juga berjaga-jaga. Siapa tahu ada yang mengintip perbuatan mereka. Menit demi menit berlalu. Setengah jam lewat sudah. Ridwan belum kembali juga. Kepala ronda bersungut tak sabar. Jangan-jangan dia main double, terus naik turun, tak ingat kawan sendiri. Diputuskanlah untuk melihat apakah Ridwan sudah selesai. Alangkah kaget mereka ketika tidak menemukan baik Ridwan maupun perempuan misterius itu. Yang mereka temukan justru seonggok kerangka manusia, berpakaian acak-acakan dan bersepatu pula. Pakaian dan sepatu Ridwan sendiri. Ramandita terhenyak di kursinya. Siapa perempuan itu? Kemana Ridwan menghilang? Dalam berkas, pertanyaan pertama tidak menjawab. Pertanyaan kedua juga belum terjawab, kecuali ada petunjuk bahwa sudah tahu bulan Ridwan dan istrinya perang dingin karena cekcok urusan rumah tangga. Ridwan maunya bercerai, konon mau kawin lagi. Namun tak diketahui jelas siapa dan di mana kekasih gelapnya bertempat tinggal. Kesimpulan sementara, malam itu Ridwan memutuskan lari dengan kekasih gelapnya. Tetapi karena satu dan lain hal yang masih perlu diselidiki, Ridwan melaksanakan keputusannya dengan cara yang misterius. Di halaman terakhir berkas pemeriksaan, pada bagian kosong tertulis nota pertanyaan polisi. Kerangka siapa? Dan siapa yang menyimpannya di TKP? Kepala Ramandita berdenyut lagi, keras. Denyut itu belum berakhir. Ia sudah melompat dan mengangkat telepon. Nomor-nomor diputar dan disauti dalam tempo singkat. Langsung oleh AKP Tarigan sendiri. Perempuan itu, Ramandita berkata gemetar di telepon. Apakah kalian teringat membuat sketsanya?
Pasti dong. Kok masih kau tanya? Dan suaramu, apakah kau sakit perut? Boleh kulihat kopinya? Kau di mana? Di rumah. Yang kau pinta akan tiba di rumahmu dalam setengah jam. Robinson agaknya mau bertanya lagi, tetapi hubungan telepon sudah lebih dulu diputuskan oleh Ramandita. Terkaan polisi itu benar. Perut Ramandita mendadak terasa sakit, melilih. Terlambat 5 menit dari waktu yang dijanjikan, seorang petugas berpangkat Barada muncul di rumah Ramandita untuk menyerahkan lembar amplop. Lupa mengucapkan terima kasih, Ramandita masuk lagi ke dalam rumah. Amplop diletakkan di meja kerjanya. Dipandanginya selama beberapa detik dengan mata menyipit. Seakan takut amplop itu berisi bom surat yang sewaktu-waktu dapat saja meledak. Kemudian, dengan tangan gemetar dia membukanya. Mata dipejamkan waktu jari-jarinya mengeluarkan selebar kertas khusus untuk membuat fotokopi. Lalu sambil menggumamkan doa yang tak jelas, Ramandita membuka mata dan ia melihatnya. Melihat gambaran kasar tapi tidak perlu diragukan lagi. Si Nona. Dan malam pun tiba. Untuk kesekian kalinya, Raharjo mengucap lagi. Sialan. Ia membatin kesal. Jangan tidur dulu kau. Ya, pekerjaanmu belum selesai. Masih ada beberapa notulen lagi yang harus dipelajari Raharjo. Sebelum esok pagi ia tampil di hadapan pemegang sebagian saham perusahaannya. Orang lain boleh saja tidur, tetapi tidak Raharjo. Yang sedang dirongrong kesulitan akibat omset penjualan hasil produksi perusahaannya menurun drastis. Pertimbangan raca terlalu berat sebelah, sehingga untuk menyelamatkan mukanya, Raharjo terancam melempar sebagian saham pribadinya ke pasaran bebas. Beruntung 4 orang manajernya menemukan jalan keluar, meskipun dengan sedikit menyerempet-nyerempet bahaya. Itulah yang harus ia putuskan malam ini, sebelum esok pagi mengumumkannya di depan para pemegang saham. Untuk menghindari kantuk dan pikiran yang sudah mulai letih, Raharjo menunda dulu pekerjaannya. Ia keluar dari kamar hotel tempat ia sudah menginap selama beberapa hari agar dapat bekerja lebih tenang. Di koridor berlapis karpet bulu udru merah hati, ia berpapasan dengan seorang room boy yang bertanya sopan apakah Raharjo membutuhkan bantuan. Raharjo menggelengkan kepala sambil berlalu, masuk ke lift dan naik ke teras terbuka di lantai atas hotel berbintang 4 itu. Di situ ada bar yang buka non-stop selama 24 jam. Tiba di teras yang dimaksud, Raharjo pergi ke meja bar dan memesan gin dan tonik tanpa es pada pelayan yang dengan segera mendatanginya. Sewaktu melonjorkan kaki untuk mundurkan otot-otot yang tegang, matanya menangkap bayangan sosok tubuh yang duduk sendirian di pojok teras terbuka, bermandi sinar rembulan. Siapa perempuan itu? Tanya Raharjo pada pelayan yang muncul mengantarkan pesanannya. Sepasang mata yang ditanya mengikuti arah telunjuk Raharjo. Dahi berkerut, disusul gumaman heran. Barusan tempat itu kosong, kok tahu-tahu sudah ada yang menduduki? Sekarang zamannya serba cepat. Raharjo bergumam tertawa melihat keheranan pelayan itu. Barangkali kau tak melihat ketika ia duduk di situ. Mustahil tuan, barusan saya lewat di sana. Sebelum tadi tuan panggil, bahkan saya sempat membersihkan meja di sampingnya, membereskan peralatan minum tamu yang sebelumnya duduk di situ. Apakah ia selalu duduk sendirian seperti itu, melamun? Mana saya tahu tuan, belum pernah melihatnya, tidak tahu siapa dia. Tidak tuan, tentunya salah seorang tamu yang baru masuk malam ini. Akan saya sampaikan apabila tuan hendak berkenalan. Si pelayan menawarkan jasa. Biar kulakukan sendiri. Raharjo memutuskan dengan cepat. Tolong antarkan minumanku ke sana. Baik tuan. Raharjo tidak tahu apa yang mendorong hatinya untuk nekat mendatangi si perempuan. Hasratnya bangkit begitu saja. Mungkin karena ia terlalu lelah bekerja dan kini membutuhkan sesuatu untuk menghibur diri. Mencari teman ngobrol adalah sebuah hiburan juga, bukan? Mengangguk pada si perempuan yang seketika mengangkat muka, Raharjo menyapa. Hai. Hai, saut perempuan itu lembut. Sedang menunggu seorang? Tidak. Keberatan ditemani? Tidak apa, silakan.
Perempuan itu menggerakkan dagu ke kursi kosong di sebelahnya, yang segera diduduki Raharjo dengan sukacita. Sebelum menanyakan pantat yang sudah tak sabar, Raharjo mengulurkan tangan dengan tertib. Ia memperkenalkan diri. Raharjo. Uluran tangan disambut dengan hangat. Si perempuan tidak menyebut namanya, kecuali senyuman manis di bibir. Dan itu jauh lebih besar nilainya dari sebuah nama. Pelayan datang menyusul. Minuman Raharjo diletakkan di meja, sambil bertanya hormat pada si perempuan. Minum apa, Nyonya? Nona, gumam si perempuan tersenyum. Aku belum mau minum sekarang ini. Terima kasih. Selagi pelayan dan si perempuan bertanya jawab, Raharjo memanfaatkan waktu yang teramat singkat itu untuk mempelajari perempuan yang duduk di sebelahnya. Tidak seperti umumnya wanita terbiasa menginap di hotel mewah. Perempuan ini mengenakan pakaian sederhana saja. Modelnya pun jelas ketinggalan zaman. Ataukah Raharjo yang tidak mengikuti bahwa para perancang mode sudah kehabisan bahan lantas, berpaling pada mode guru-guru mereka tempo dulu. Namun kesederhanaan pakaian maupun mode yang membalut tubuh si perempuan muda itu justru lebih menonjolkan kecantikannya yang lebih menahan hati. Tipe kecantikannya menjadi idola Raharjo, membuatnya sering tidak betah di rumah untuk mencari lalu kemudian meniduri idola-idola itu. Adakah perempuan ini juga adalah? Ada pesanan lain, Tuan? Raharjo menjawab tersentak. Tidak, terima kasih. Si pelayan mengangguk sopan, kemudian berlalu sambil tak lupa di bibirnya mengulas senyum mengerti. Senyuman si pelayan itu tanpa disadari membuat Raharjo tertawa kecil. Ada yang lucu? Tanya si perempuan ingin tahu. Tidak, aku hanya menertawakan diri sendiri, saut Raharjo tanpa dipikirkan lebih dahulu. Barusan tadi aku berpikir yang bukan-bukan. Tentang? Kau. Aku. Perumahan itu membelalak, menambah indah penampilannya. Apa yang Anda pikirkan mengenai diriku? Nah, sesaat Raharjo mati kutu, tetapi tidak percuma ia telah banyak makan masam garam. Cepat sekali Raharjo sudah menemukan jawaban. Aku pikir kau tentunya habis berselisih dengan teman menginap. Maaf, tetapi terus terang aku berpendapat lelaki itu telah berbuat bodoh membiarkan gadis cantik Nona duduk sendirian di sini. Si gadis tertawa renyah. Bagaimana kalau kukatakan bahwa aku hanya ingin menikmati kota Jakarta di waktu malam? Kenikmatan itu tak berarti bila kita sendirian. Raharjo melempar umpan. Ada Anda sekarang? Si gadis tersenyum. Tetapi aku tidak ingin berkelahi dengan teman Nona. Tidak perlu. Oh ya? Wajah gadis itu seketika berubah muram. Matanya teramat sendu, menatap jauh kegelapan malam yang temaram di kejauhan, lalu mengeluh getir. Ia tak di hotel ini, dan aku tak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Juga tidak tahu apakah ia masih memikirkan aku atau sudah melupakan sama sekali. Manusia tak tahu diri. Raharjo menyeletuk, bersimpati. Bukan tak tahu diri. Si perempuan menggeleng. Ia cuma tidak tahu apa arti hubungan kami yang sebenarnya. Nona menyesalinya. Mungkin. Perempuan itu menghela napas panjang. Mengapa kita berbicara tentang dia? Lebih menyenangkan bila kita berbicara saja dengan siapa kita berhadapan saat ini, bukan? Umpan telah disambar, pikir Raharjo. Tinggal menyentakkan kail, seraya menatap lurus ke mata si perempuan yang tidak pula mengindar. Raharjo meraih kesempatannya yang teramat langka itu. Ada kalanya Nona, berbicara hanya membuang-buang waktu, katanya harap-harap cemas. Aku sependapat. Si perempuan lagi-lagi mengurai senyum. Di kamar mana kau menginap? Banyak kamar di hotel ini. Mau melihat-lihat kamarku? Mengapa tidak? Hawa di sini pun sudah semakin dingin. Mereka tak berbicara soal tarif. Tak perlu, pikir Raharjo. Ia sudah tahu mengaturnya. Tinggal mengingat di hotel kelas apa mereka berkencan, dan sejauh mana mereka saling memuaskan satu sama lain.
Raharjo pun tidak perlu khawatir jadi skandal. Ia tahu bagaimana mengatasinya. Ia juga punya tangan-tangan jahit tapi berotot yang siap membantu kapan saja ia diperintahkan. Karena ia punya uang. Rombo yang tadi sedang berbicara dengan dua orang tamu, ia akan masuk ke kamar mereka. Sewaktu Raharjo dan mendampinginya keluar dari lift yang membawa mereka ke bawah, Romboy tersenyum sopan. Dua yang lain pura-pura tak melihat. Di hotel ini, siapa saja boleh berbuat suka hati, selama yang lain tidak terganggu dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Perempuan itu menolak minum setelah mereka masuk ke kamar. Ngobrol sejenak, melantur tak tentu arah di selang-selang tawa lepas yang semakin mengakrabkan satu sama lain. Pendahuluan pun selesai, dan dengan gembira mereka naik ke tempat tidur. Mulanya, segala sesuatu berlangsung tenang, hangat, menggairahkan. Lalu rintian-rintian yang senang mendadak berubah jadi sentakan-sentakan mengejutkan. Itu terjadi ketika si perempuan menggeliat naik dan bergerak di atas tubuh Raharjo. Suatu saat si perempuan merunduk dan mengulum bibir Raharjo, tak melepaskannya lagi. Di puncak nikmat birahi, kelopak mata Raharjo terbuka sedikit, lalu tersentak melebar. Tetapi hanya itu. Ia tak mampu melepaskan mulutnya dari mulut si perempuan. Anggota tubuh lainnya pun tidak berdaya melepaskan diri. Dalam panik, Raharjo masih sempat menangkap suara-suara aneh dan mengerikan. Suara yang mengalir dari tubuhnya ke tubuh si perempuan, seperti disedot keras dan buas. Dan tubuh yang menjepitnya sedemikian kuat dan kejam itu bukanlah tubuh si perempuan cantik. Ia tak tahu apa, kecuali bahwa sosok tubuh itu teramat aneh dan menakutkan. Dari tubuh itu bersembulan keluar tonjolan-tonjolan hitam yang menganga, bergerigi, lalu menyayat, dan menggerogoti tanpa kenal ampun. Sebelum sempat memikirkan sesuatu, Raharjo sudah lenyap. Benar, tidak seluruhnya lenyap, karena masih ada yang tersisa, yakni tengkorak plus tulang belulangnya. Suara itu terdengar lagi, seperti tubuh yang besar dan berat diseret-seret, lalu berhenti diam. Ramandita juga berdiam, tak berani bergerak. Matanya nyala mengawasi kegelapan di sekitarnya. Ia merasa terancam, takut setengah mati, karena tak tahu bahaya apa yang tengah dihadapinya. Dalam ketakutannya, Ramandita juga tak habis pikir bagaimana ia sampai ke tempat yang begitu asing dan menyeramkan. Kalau tak salah, ia telah memasuki hutan belantara, entah mau apa dan entah apa yang dia cari. Lalu ia tersesat, terperangkap di tempat sepi dan gelap pekat itu. Bias rembulan menerobos lewat celah-celah dedaunan rimbun di atas kepalanya. Cahaya yang sangat lemah, tak berdaya. Nah, itu terdengar lagi. Kepala Ramandita ditelengkan, mendengar-dengar, dan mendadak saja samar-samar sepasang tangan menjulur dari kegelapan. Tangan-tangan itu panjang, semakin panjang, gerakannya pun sangat cepat. Tahu-tahu saja Ramandita sudah dicengkeram kuat. Kudanya ditekan ke bawah, sampai Ramandita jatuh berlutut tanpa mampu melepaskan diri. Kemudian ia melihat sebentuk kepala yang teramat besar, hitam bergerigi, dengan sepasang mata berwarna merah kehijauan, mengawasinya dengan tajam. Ramandita mencoba berteriak, tetapi lidahnya keluh. Sekujur tubuhnya pun kaku membeku. Peluh dingin mengucur deras, lalu ikut membeku, membuat tubuhnya semakin terjepit. Matanya membelalak ngeri saat kepala makhluk misterius itu terjulur ke depan. Moncong yang lancip menganga lebar, memperlihatkan lidah tipis panjang serta taring-taring runcing yang tajam berkilauan. Ramandita mengeluh, pasrah. Habislah ia dicaplok, dikunyah-kunyah, mungkin juga ditelan bulat-bulat. Dan tiba-tiba saja terdengar suara lain, suara berdering yang terulang-ulang. Kepala hitam berjerigi itu seketika berpaling ke arah bunyi berdering. Matanya yang merah kehijauan berkilat marah. Lalu entah bagaimana, mata yang mengerikan itu mendadak ketakutan. Dan detik berikutnya, kepala itu pun lenyap. Tekanan di pundak Ramandita mengendur pula. Tangan-tangan gaib itu menciut, kemudian ikut senyap. Saat itulah Ramandita menangkap adanya. Cahaya menembus kegelapan. Terdengar lagi bunyi deringan yang sama. Ramandita coba berteriak minta tolong, tetapi hanya erangan saja yang keluar dari bibirnya yang kaku membeku. Beruntung, tangan kanannya pelan-pelan dapat ia gerakan. Ia menggapai-gapai ke arah bunyi dering itu, berharap dapat menyentuh penolongnya yang pasti berdiri di sana. Setelah meraba-raba,
Telapak tangan Ramandita berhasil menyentuh sesuatu yang licin tetapi keras. Pada waktu bersamaan, cahaya itu pun semakin dekat, semakin jelas. Ramandita jadi silau. Ia kerjapkan kelopak matanya sampai terbiasa dengan cahaya terang itu. Bunyi berdering tadi terdengar sekali lagi, dan benda licin keras di telapak tangannya bergetar lembut. Sel-sel otak Ramandita bekerja cepat, dan tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Telepon, pikirnya. Bunyi teleponlah yang menyelamatkan Ramandita. Ingatan itu membuat Ramandita terlonjak. Matanya buka lebar-lebar. Astaga, ia ada di ruang kerjanya sendiri, tertidur dengan kepala terkulai di meja. Cahaya yang ia lihat ternyata cahaya lampu duduk, dan memang gagang teleponlah yang sedang digenggamnya. Mimpi buruk sialan, ia membatin Keki. Sambil secara naluriah gagang telepon didekatkan ke telinga. Halo? Lambat-lambat ia dengar suara halus lembut. Halo? Ramandita membuka mulutnya dengan suara payah. Menggap-menggap meraih hawa segar sebanyak mungkin untuk mengisi rongga paru-parunya yang beberapa saat tadi kering menyakitkan. Aku tahu kau ada di rumah, Yang. Suara di seberang sana berujar mesra. Laina? Bisik Ramandita, lega, sekaligus rindu. Kau tidak sakit bukan? Tidak, tidak. Apa kabarmu? Seperti biasa. Suara Magdalena terdengar menyimpan rasa sendu, tetapi segera berubah riang lagi ketika melanjutkan. Aku hanya ingin tahu, apakah kau baik-baik saja sayangku? Ramandita mengeluh. Akan lebih baik lagi bila kau ada di sini. Masih kutimbang-timbang, Yang. Sampai kapan? Entah. Aku merindukanmu, Magdalena. Aku tahu. Itu saja tidak cukup, Magdalena. Di seberang sana terdengar tawa lembut, merdu bergairah. Lebih-lebih bergairah lagi ucapannya. Kalau kau ingin tidur denganku, Ramandita menyela tidak senang. Untuk kemudian berpisah lagi. Apa kau pikir aku dapat bagiannya dengan bersenggama barang 1-2 jam denganmu? Maafkan aku, Yang. Ya, keputusan ada di tanganmu ini. Rama, tanpa menunggu melanjutkan kata-kata Magdalena, Ramandita sudah mengentakkan gagang telepon dengan marah. Sesaat kemudian, ia menyesal. Bukan begitu caranya kalau ia masih mengendaki Magdalena kembali. Mestinya lebih bijaksana. Tetapi buat apa? Seperti kata Magdalena tadi, masih kutimbang-timbang. Diam-diam Ramandita pun ikut menimbang-nimbang. Sudah berapa banyak laki yang diajak tidur oleh Magdalena? Sedang Ramandita belum seorang pun. Apa? Belum? Bagaimana dengan si Nona? Ramandita mengerang. Sudah bangunkah dia? Atau masih berkelana di alam mimpi? Dipandangi mesin tiki di depannya, terbaca Gadis Suruhan, judul sebuah cerita pendek. Bukankah itu atas perintah Haryanto untuk menyenangkan Mariana, istrinya sang pencemburu itu? Ia lantas teringat dirinya sampai berkonsentrasi untuk cerita dengan judul tersebut. Lantas karena letih dan pikirannya menerawang tak menentu, ia pun tertidur, lalu bermimpi. Haram jadah. Buruk benar mimpinya tadi. Ramandita menggeliat, memutar kursi tempat ia tertidur, lantas pergi ke jendela. Begitu jendela dibuka, matahari seketika menerobos masuk, hangat menggigit, melirik karlojinya. Ramandita dapat melihat pukul berapa ia terbangun. 9:30 pagi. Kesiangan lagi ya? Seorang menyapanya dari halaman sampai rumah sebelah. Tante Esi yang tengah menjemur cucian. Ramandita membalas dengan senyuman. Lalu ia diberitahu bahwa Pak RT tadi mengetuk pintu rumahnya. Tetapi karena Ramandita masih tidur, ketua RT itu lantas pergi lagi. Ada perlu apa dia? Tanya Ramandita, sekedar basa-basi. Katanya sih bakal ada sensus, sekalian urusan iuran kampung. Oh,
Ngomong-ngomong soal Pak RT, di Gramah, Tante Esi kambuh lagi. Penyakit bergunjingnya, pikir Ramandita. Tahukah kau bahwa anaknya yang dulu ketahuan mengisap ganja itu? Tak ada kelanjutannya lagi, lantaran terganggu oleh seorang bocah perempuan kecil yang datang berlari-lari. Lantas sambil menangis anak itu mengadu kepada ibunya. Pantat Lucy rupanya dicubit oleh Dudu, anak tetangga mereka. Tante Esi pun sibuk membujuk Lucy, berjanji akan balas pencubit pantat Dudu. Bila perlu, pantat bapaknya sekalian, umpat Tante Esi seraya menyeret anaknya masuk ke dalam rumah. Ramandita pun pergi ke kamar mandi. Setelah itu ke dapur, karena perutnya terasa lapar, malas menanak nasi. Ia rebus saja 2 butir telur ayam, lalu dengan air panas bekas malam hari di dalam termos. Ia menyeduh kopi susu. Sewaktu menikmati sarapan paginya, telepon berdering lagi. Ternyata Pak Robinson Tarigan. Sudah ada masukan buat kami, Ramandita? Pertanyaan itulah yang tadi malam ikut mengganggu konsentrasi Ramandita. Seraya menahan kesal, ia menjawab dengan suara diramah-ramahkan. Sementara ini belum, Pak. Sang Ajun komisaris mengeluh. Jadi aku harus segera mencari seorang dukun? Ramandita sambil tertawa. Separah itu keadaannya. Saat-saat ini Ramandita, ocehan orang sakit jiwa pun akan kuperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pilihanku jatuh pada dukun. Paling tidak, seorang dukun masih agak waras cara berpikirnya. Ramandita menangkap nada serius dalam pembicaraan si perwira polisi. Lantas ia pun menanggapi dengan serius pula. Setauku, Pak, seorang dukun memerlukan objek yang masih utuh, bukan yang sudah diacak-acak dokter-dokter kita di laboratorium itu. Jadi kupikir sudah terlambat untuk... Belum terlambat. Robinson memotong tegas. Objek lainnya masih utuh. Sampai dukun tiba, akan kubiarkan bekas manusia yang sial itu tetap terbaring di tempat tidurnya. Apa? Ramandita tersentak kaget. Agar kagetmu hilang, datanglah ke sini sekarang juga. Untuk sementara kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.